Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 Manajemen Aset Liabilitas Bank Syariah yang beranggotakan saya sendiri Dewi Arum, Ipat Fatimah, Ratu Sri Parwati, Nur Aini, Delia Oktaviani, dan Ade Haris Hidayatullah yang akan mereview jurnal tentang pengaruh likuiditas, manajemen aset, leverage, profitabilitas, dan pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Haris dengan NIM 1814-2019 akan menjelaskan terkait permasalahan dalam jurnal. Dalam jurnal ini adalah bagaimana cara mengetahui suatu pengaruh. Pengaruh yang pertama mungkin dari pengaruh likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dengan aset-aset yang dimiliki. Posisi likuiditas suatu perusahaan berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya ketika utang tersebut jatuh tempo. Yang kedua, manajemen aset. Manajemen aset merupakan keaktifan perusahaan dalam mengelola asetnya. Jika perusahaan memiliki terlalu banyak aset, maka biaya modal akan terlalu tinggi dan laba akan semakin tertekan. Di sisi lain, jika aset terlalu rendah, maka perjualan yang menguntungkan akan hilang. Yang ketiga ada leverage. Leverage atau rasio manajemen utang adalah rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang. Dan yang terakhir mungkin ada profitabilitas. Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang sudah diteliti. Yang pertama, dapat mengetahui tentang pengaruh terhadap likuiditas, manajemen aset, leverage, dan profitabilitas. Yang kedua yaitu dalam perusahaan yang dimana perusahaan dapat mempunyai strategi dalam menjaga kondisi perusahaannya. Yang ketiga yaitu terhadap calon investor agar dapat mempertimbangkan dalam penilaian perusahaannya. Yang keempat yaitu penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian yang akan dilakukan ke depannya atau nantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian explanatory yang dimana mempunyai tujuan agar dapat menjelaskan terhadap hubungan suatu kausal dan pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Yang dimana variabel dependennya yaitu nilai perusahaan dan variabel independennya yaitu likuiditas, manajemen aset, leverage, profitabilitas, dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Yang dimana explanatory itu artinya salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai topik atau masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti. Jadi saya akan mereview sifat penelitian dari jurnal pengaruh likuiditas, manajemen aset, leverage, profitabilitas, dan pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan. Sifat jurnal tersebut yaitu dalam penelitiannya yang dimana sifat yang replikasi serta mempunyai sifat pada suatu pengembangan. Jadi pengembangan dalam jurnal tersebut mempunyai replikasi dalam setiap penelitiannya. Baiklah, saya Ratu Sri Parwati akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu likuiditas, profitabilitas, serta dalam pengungkapan suatu tanggung jawab terhadap sosial yaitu mempunyai pengaruh secara signifikan. Sedangkan manajemen aset dan leverage tidak mempunyai pengaruh secara signifikan dalam suatu perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipat Fatimah,
NIM 18142164, saya di sini akan memaparkan kesimpulan dari jurnal yang kami review. Jadi, kesimpulan yang poin pertama yaitu nilai likuiditas memiliki pengaruh signifikan yang terhadap nilai perusahaan. Karena semakin likuiditas perusahaan tersebut menunjukkan perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga mendapatkan kepercayaan dari para investor dan akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Jadi hipotesis H1-nya itu dapat diterima. Yang poin kedua yaitu manajemen aset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan karena investor cenderung memperhatikan faktor-faktor lain yang menunjukkan dampak langsung terhadap tingkat pengembalian investasi yang akan diterima investor. Jadi poin yang kedua ini hipotesis H2-nya itu ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Yang poin ketiga yaitu leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investor terhadap nilai perusahaan maksudnya, karena investor lebih memperhatikan perusahaan menggunakan dana dengan efektif dan efisien untuk menambah nilai perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar kewajiban tersebut sebelum jatuh tempo daripada memperhatikan nilai hutang perusahaan. Jadi poin yang ketiga ini hipotesis H3-nya itu ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan yang poin keempat yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena laba tinggi yang dihasilkan oleh perusahaan akan mengidentifikasikan kinerja perusahaan yang bagus sehingga investor dapat menilai perusahaan tersebut. Jadi kesimpulan yang keempat ini hipotesis H4-nya itu dapat diterima karena memiliki pengaruh yang signifikan. Dan yang ketiga yang terakhir, poin yang terakhir corporate social responsibility disclosure atau CSRD berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena CSRD akan membantu perusahaan dalam membangun image perusahaan dan mendapatkan kepercayaan dari para investor sehingga nilai perusahaan pun akan meningkat. Jadi poin yang kelima ini hipotesis H5-nya itu dapat diterima karena CSRD berpengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.